Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika lasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang penuh berkah ini kembali kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puji syukur alhamdulillah, di mana kita masih diberikannya nikmat yang begitu banyak. Karena begitu banyaknya nikmat kita tidak bisa menghitungnya. Hanya kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Dengan demikian semoga Allah SWT akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Juga salam dan salam semoga terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus oleh Allah SWT untuk membimbing kita dalam kita menampaki hidup sehari-hari agar kita bisa selamat, senang, bahagia di dunia, lebih-lebih lagi nanti keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya juga ulang atas nama pribadi banyak mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana, yaitu takmir ataupun tausiah pada malam ini, yang mana tausiah pada malam ini belum beri tema dengan tingkatkan takwa dengan 4M. Jadi 4M ini bukan 4 miliar. Tapi bisa aja. Untuk meningkatkan keimanan itu karena banyaknya duit, miliar-miliar. Antar ke masjid ini 4 miliar, tentu masjid kita. Yang maksud dengan 4M ini atau 4 mim, yaitu yang pertama mu'ahadah, yang kedua mujahadah, yang ketiga muraqabah, yang keempat muhasabah. Jadi 4M ini dalam rangka kita berusaha untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jadi ulun pilih ini? Karena setua apapun kita, sepanjang apapun umur kita, pasti kita akan akan mati, akan berakhir hidup kita. Setelah kita berakhir hidup kita berada di alam akhirat atau di alam barzakh dan juga dalam akhirat. Nah, di sanalah nantinya kita mendapatkan apakah kita termasuk orang sa'idun atau syaqiyun, orang yang bahagia, yang senang, ataupun orang yang sengsara atau celaka.
Nah, oleh karena itu sementara kita masih bisa bernapas, masih kita bisa berbuat, beramal, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan cara yang akan saya sampaikan itu dengan cara 4 macam agar benar-benar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa kita jadi suruh bertakwa? Karena berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih itu menjelaskan bahwa orang yang bertakwa itulah nantinya akan menempati tempat yang penuh kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang mana surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kita agar bisa kita masuk ke dalam surganya Allah, maka sementara kita masih bisa beramal berbuat ini, maka kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang orang yang bertakwa itu juga akan dimudahkan di dalam segala perkara-perkara urusannya di dunia, dan juga akan mendapatkan rezeki yang kadang-kadang dapat tinggalin. Serta dengan takwa itu kita akan dihapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Karena kita bagaimanapun sebagai manusia biasa pasti ada terdapat kesalahan dan kehilapan. Jadi dengan cara kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, semoga kita dihapuskan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lu baca tadi surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa-apa yang diperbuatnya untuk hari besok, bukan untuk hari Kamis. Maksudnya itu ya hari besok, hari akhirat nanti. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasyr ayat 18. Ini ayat ini hendaknya benar-benar kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Karena kata salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud, apabila kalian membaca Al-Quran yang berbunyi atau dibaca ya ayyuhalladzina amanu, ataupun mendengar orang membaca ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau itu benar-benar diperhatikan apa isinya. Perhatikan. Karena ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, itu Allah memanggil pada orang yang beriman. Ini mungkin ayat itu menyuruh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang akan membahagiakan di dunia dan di akhirat, atau juga ayat-ayat itu menghimbau kepada kita agar meninggalkan perkara-perkara yang dilarang sehingga kita tidak akan sengsara di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu kata beliau, benar-benar hendaknya ayat itu diperhatikan. Bila ya ayyuhalladzina amanu, Allah itu menghitab, menyeru ataupun memanggil kepada orang yang beriman. Kalau kita merasa orang-orang yang beriman itu benar-benar hendaknya diperhatikan. Karena isi kandungan ayat itu mungkin memberikan kabar atau menyuruh kita melakukan satu perbuatan-perbuatan yang akan membahagiakan dunia dan akhirat, dan mungkin juga ayat tersebut melarang kita untuk berbuat perkara-perkara yang akan menyengsarakan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi ayat surah Al-Hasyr ayat 18 ini mengandung ataupun membangun hari besok dimulai dengan perintah bertakwa. Jadi ayat tersebut tuh menyuruh kita supaya bertakwa dahulu. Syekh Abdullah Nasir Al-Uwani dalam buku beliau yang bernama Ruhniyatud Da'iyah mengutarakan hari besok mesti dirancang. Harus lebih baik dari hari ini dengan melaksanakan 4M tadi, yaitu 4 macam huruf M, yaitu muahadah, mujahadah, dan muraqabah serta muhasabah. Jadi yang pertama itu muahadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muahadah adalah suatu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahdun, janji, muahadah. Di mana kita sejak sabarataan manusia, sejak dari alam arwah itu sudah mengadakan perjanjian dengan Allah, sudah bertauhid dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih di dalam alam arwah. Itu sudah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, wa iz akhadna rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan-keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Rabb kami, kami menjadi saksi. Nah, jadi kita sudah menyaksikan bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Sejak kita dalam arwah itu sudah mengakui bahwa Rabb itu adalah Tuhan kita. Rabb itu bisa diartikan dengan ya menciptakan, ya, memberikan rezeki dan segala-galanya, menyehatkan, menghidupkan kita, mematikan kita. Itu Rabb namanya. Nah, jadi kita sejak dalam arwah kita sudah mengakui bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Berarti kita sudah bertauhid. Sudah bertauhid kepada Allah SWT. Yang walaupun orang itu ya sejak lahirnya itu kadang-kadang bukan orang Islam. Nah, jadi sejak alam arwah itu semua makhluk Allah SWT itu sudah mengakui bahwa Allah itu sebagai Rabb. Itu sudah perjanjian kita. Semua makhluknya yang di alam arwah itu sudah berjanji bahwa Allah itu adalah sebagai Rabb. Maka oleh karena itu kita sadar bahwa sebelum kita lahir pun kita sudah meyakini bahwa Allah itu adalah sebagai Rabb kita, yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan rezeki, yang memberikan segala bermacam-macam kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan. Itu adalah Rabb. Jadi kita sudah berjanji dengan Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku nih, kata Allah, tuh Rabb kamu? Kalau kita sahabat menjawab, bala syahidna.
benar, kami sebagai saksi bahwa Engkau adalah Rabb kami. Ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, yang bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitratin, wa fi riwayatin ala hadhil millati, fa abahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Artinya setiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, yaitu sudah bertauhid. Di dalam riwayat lain disebutkan di dalam keadaan sudah mengakui sebagai orang Muslim, sebagai seorang Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut, apakah sebagai orang Yahudi kah, atau sebagai orang Nasrani kah, atau sebagai orang Majusi kah. Nah, jadi begitu kita sudah lahir dalam keadaan fitrah suci, artinya setelah lahir itu sudah bertauhid kita. Tinggal lagi apa? Nah, setelah lahir sehari demi sehari itu adalah kewajiban kedua orang tuanya untuk membimbing, ya, agar jangan menyimpang daripada ketauhidannya itu tadi, yaitu dalam kita mendidik. Jangan sampai anak-anak kita menjadi orang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Oleh karena itu, sering-sering hendaknya kita mengingat bahwa kita benar-benar orang yang bertauhid, yang berakidah. Maka oleh karena itu hendaknya benar-benar kita sadar bahwa perlu kita perbaharui perjanjian kita dengan Allah SWT setiap saat, setiap waktu dan setiap detik. Yaitu kita selalu hendaknya mengadakan muahadah, mengingat perjanjian kita dan selalu memperbarui janji kita dengan Allah SWT dan arwah setiap hari diperbaharui oleh setiap orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita sehari memperbaharui itu? Yaitu minimal 17 kali dalam sehari itu kita memperbaharui tauhid kita. Yaitu di mana dalam kita menunaikan salat, dalam kita melaksanakan sembahyang. Karena salat kan diwajibkan secara semalaman itu berapa? 5 kali. Itu ada 17 rakaat. Nah, di dalam 17 rakaat itulah kita ada membaca ayat yang wajib, yang merupakan rukun salat. Kalau kita baca itu ada sah sembahyangnya, yaitu rukun salat. Kenapa yang kita baca? Yaitu surah Al-Fatihah. Di antara surah Al-Fatihah yaitu ada yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini jangan dianggap biasa, itu aja bacaan bujuk-bujuk ditanamkan ke dalam hati. Artinya itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah. Nah, jadi kita saat sembahyang membaca Fatihah itu sadar bahwa ini kita memperbarui janji kita dengan Allah sejak dalam arwah. Kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini juga hati-hati membaca. Itu banyak anak kita dengar itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semestinya musyaddad, bertasdid iyanya itu. Karena bila kada bertasdid iyanya itu lain lagi artinya.
La iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi kita menyembah kepada Allah dan kita minta tolong hanya kepada Allah. Ya. Jangan sampai kita minta tolong kepada para syaitan ataupun para wali-wali yang sudah meninggal dunia. Ya. Bujur-bujur kita pahami. Nah, apalagi bisa kita sambil membaca itu sambil menghayati isi. Nah disitulah artinya untuk kehusukan kita dalam sembahyang itu, sehingga saat kita sembahyang itu ada di pikiran ke lain. Ini kadang-kadang ujar nini kami bahari sidin kepahumaan kahila kadingan mandak parang di manakah begitu beli ke rumah rak sembahyang tak ingat benda di palatan. Sekalinya biasa ditingin di ada. Itulah kepintaran iblis, itulah kecerdasan iblis. Menggoda supaya jangan sembahyang, tetap sembahyang. Karena kebiasaan. Karena kebiasaan aja. Begitu saat sembahyang tetap digodanya. Sehingga mulut membaca bacaan-bacaan sholat, tapi hatinya kadang-kadang mengembang ingat macam-macam itulah. Jadi untuk agar khusyuk kita tuh hendaknya dihayati daripada isi-isi bacaan-bacaan tersebut. Jadi kita 17 kali minimal dalam salat salaman itu memperbarui akidah kita, memperbarui janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau juga di dalam salat itu mungkin ada yang sebagian membaca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, ya, ibadahku, ya, ataupun nusuk itu termasuknya kurban bisa juga. Ya. Salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Jadi hidup dan mati itu hanya karena Allah. Tujuan kita hidup itu hanya untuk mencari ridha Allah SWT. Jadi dalam segala amal ibadah apapun yang kita kerjakan, hanya benar-benar ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai kita kada ingat lagi dengan janji Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melaksanakan kewajiban salat. Jadi salat ini adalah merupakan kewajiban yang utama dan itulah yang nantinya akan diperiksa nanti di hadapan Allah SWT tentang amal-amal kita, terutama salat dahulu. Apabila diri saja sembahyangnya, insya Allah amal-amal yang lain juga akan terima oleh Allah SWT. Itu yang pertama tadi mu'ahadah. Yang kedua itu mujahadah. Ya. Mujahadah, yaitu perjuangan. Nah, di dalam hidup kita ini tidak lepas daripada perjuangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi wajahidu fillahi haqqa jihad huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Ya, artinya dan berjihadlah kamu dengan jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benar jihad. Dan Dia Allah tidak menjadikan untuk kamu dalam agama kamu sesuatu kesempitan atau kesulitan. Jadi di dalam kita hidup ini memperjuangkan agama Allah itu dengan bersungguh-sungguh berjihad. Jadi jihad itu bukan hanya jihad berperang aja. Kita melaksanakan segala perintah Allah SWT itu merupakan jihad. Li'ila kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Atau di ayat yang lain Allah berfirman dalam surah yang lain yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim.
Sudikah kamu akan kutunjukkan, kata Allah SWT, suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada siksa yang sangat pedih. Jadi hidup kita ini berjihad, berjuang, merupakan sebagai seorang yang berdagang, berusaha. Ya. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Nah, kayak apa supaya kita jangan disiksa, tidak mendapatkan siksaan dari Allah SWT? Tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Benar-benar kita beriman kepada Allah. Al-imanu billah, benar-benar beriman kepada Allah. Ya. Wa rasulihi, dan Rasulnya. Yaitu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti contoh-contoh teladan yang dicontohkan di Rasulullah SAW. Wa tujahiduna fi sabilillah. Cukupkah kita hanya beriman aja? Belum lagi sempurna. Jadi beriman kepada Allah, ya, dan Rasulnya, diikuti Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad, berjuang, ya. Berjuang, berjihad di jalan Allah. Dengan apa cara kita berjuang, berjihad? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kenapa ayat itu berdahulu menyuruh dengan harta, dahulu hanya dengan jiwa, artinya dengan diri sendiri? Ya. Karena apa? Karena kalau seseorang itu, ya, disuruh melakukan amal-amal kebajikan, ya, ataupun kadang-kadang disuruh mengerjakan salat, sembahyang, ulir, lapah, ya, disebabkan mungkin karena seperti hari ini, karena hanya dingin, lalu kenapa baudo sakadang ngalih juga macam-macam segalanya, ya. Lalu Allah menyuruh apa? Bi amwalikum, dengan harta kamu, ya, dengan harta dulu. Karena lebih mudah kita mengeluarkan harta daripada dengan tenaga kita. Nah, di sini juga mengandung artinya kita berjuang, berjihad di alam untuk menegakkan kanun Allah itu dengan apa? Tidak lepas daripada masalah jihad kita dengan harta. Ya, jihad kita dengan harta. Termasuk kita majelis muslim kita ini adalah merupakan pengajian-pengajian sebagai langkah kita menambah ilmu dan pengetahuan, dalam rangka kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Itu normal perjuangan juga, jihad juga tuh. Apalagi jihadnya di sini nih, nah, di samping ada tausiah, nah, ada lagi disuguhi, masya Allah, asyik tehnya, wadah-wadahnya. Ya silahkan aja sambil-sambil aja, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu datang ke sini mengikuti pengajian atau tausiah ini termasuk juga perjuangan dalam rangka kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak bisa maju agama kita tanpa ada perjuangan kita, baik dengan tenaga dan dengan dana. Maka itu dalam sebuah hadis, cuma ulunnya hadisnya ini lagi ulun cari-cari, nah, kada ada taklamu rawinya siapa yang merotakan. Bunyinya hadis, la taqumuddin ila bidirhamin. Tidak akan tegak agama itu tanpa ada dirham, duit. Nah, jadi kita kayak apa membangun sekolahan, kayak apa hendak membiayai guru-guru honorer, kayak apa hendak nukar kitab-kitab yang pada duit. Jadi kayaknya itu juga la taqumuddin ila bidirhamin. Tidak akan bisa tegak agama itu tanpa ada duit. Nah, jadi perlu juga duit itu artinya. Nah, kita berjuang, berusaha, bekerja, ya, untuk mencari rezeki sebagai kelanjutan hidup kita untuk bisa beribadah dengan kuat kepada Allah SWT. Sisa sebahagiannya, kalau kebetulan sampai nisabnya dan sampai haulnya, kita zakatakan, keluarkan zakatnya, atau ada sampai nisabnya, sampai haulnya, kita infakkan jadi sedekah. Itulah yang akan menjadi amal jariah kita. Nah, jadi mujahadah, perjuangan kita. Jadi hidup kita ini tidak lepas daripada perjuangan, yaitu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan
perjuangan-perjuangan ataupun menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua tadi. Jadi yang pertama itu adalah muahadah, kita memperbarui janji kita dan merangkul kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua adalah mujahadah, bersungguh-sungguh kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, sekecil apapun larangan-larangan Allah SWT hendaknya selalu kita tinggalkan. Terus yang ketiga itu muraqabah. Nah, ini juga sangat penting sekali. Muraqabah itu adalah yaitu kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting muraqabah ini juga. Selalu kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba." Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam surah yang lain, surah An-Nisa ayat yang pertama, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu. Kita tanamkan di dalam hati kita, di mana saja kita berada, ya, kita selalu diawasi, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang memberikan peringatan kepada kita bahwa Allah selalu mengawasi, selalu melihat, selalu mengetahui segala apa yang kita kerjakan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Jadi Allah itu bersama kita di mana saja kita berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Apapun yang kita kerjakan, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam surah Al-Falaq, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidak tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatanmu, segala perbuatan pekerjaan kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh para malaikat raqib dan atid, sekecil apapun. Jadi sejak kita mulai balik itu sampai akhir hayat kita, sampai kita tidak bernapas lagi, itu semuanya catatan sekecil apapun ada. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun, sekecil apapun amal-amal kita yang baik ada, akan kita lihat, akan kita nikmati. Dan apapun pekerjaan-pekerjaan kita, amal kita yang tidak baik, yang jahat, itu juga akan kita terima balasan-balasannya si Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita hendaknya di mana aja jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu mengetahui, selalu melihat di mana saja kita berada walaupun di tengah-tengah sendirian. Jangan mantang-mantang seorangan, macam-macam Anda berbuat itu dan sebagainya. Selalu dilihat di Allah SWT. Ya. Itu salah satu juga cara kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga tadi, yaitu adalah muraqabah. Selalu diawasi, kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat itu muhasabah. Nah, ini muhasabah ini juga perlu sekali. Muhasabah itu jadi kita apa? Introspeksi diri, artinya menghitung-hitung. Kita mengoreksi diri kita ini. Ya. Bahwa apapun yang kita kerjakan ada nilainya, ada catatannya. Lalu kita hitung bagaimana kita perbuatan kita.
Seapa sudah kita amal-amal kita, napa-napa yang sudah kita kerjakan, ya, itu muhasabah mah itu. Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Artinya kata Umar bin Khattab, hitung dahulu diri kamu itu apa-apa yang kita kerjakan. Hitung sebelum nanti qablaan tuhasabu, sebelum nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdahulu menghitung. Beruntungkah kita nanti menjadi orang yang rugi kah? Termasuk orang yang pecang sa'idun kah atau syakiyun kah? Orang yang berbahagia kah di akhirat nanti atau orang yang sengsara kah? Jadi kita sering-sering menghitung, mengingat tentang amal-amal kebaikan kita ataupun semua pekerjaan kita itu kita koreksi ataupun kita hitung berapa sudah kita ini umur, kayak apa amal-amal kita, berapa kali sudah kita nangkada sembahyang ya, ataupun berapa harta-harta yang kita dapatkan dan hasil usaha kita, kemana kita menggunakan, untuk kebaikan kah atau hanya untuk berpuya-puya. Semuanya itu tidak lepas akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada 4 macam. Ini kalau kita bisa melaksanakan yang 4 macam ini, insya Allah akan meningkat ketakwaan kita kepada Allah SWT, yaitu mu'ahadah, kita ingat dengan janji bahwa kita sudah bertauhid kepada Allah SWT, kita buktikan tauhid kita dengan beramal ibadah, yaitu mujahadah, berjihad, berjuang, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekeras mungkin juga untuk menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu muraqabah, kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekadar pengawas saja. Mun pengawasnya kadada ya aja santai kayak apa Kak. Ya, sudah ada pengawas hanya gegerusuh, bina beepik pulang. Nah, jadi sebenarnya bekerja itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kita tanamkan dalam kita yaitu kita selalu hendaknya mengadakan muhasabah, menghitung-hitung amal kebaikan kita kayak apa. Pernahkah kita melakukan dosa-dosa, perbuatan jahat itu, sehingga banyak-banyak kita mengucapkan istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, mumpung masih kita bisa diterima tobat kita. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, kalau benar-benar kita bertobat taubatan nasuha kepada Allah SWT, akan diampuni oleh Allah SWT sebelum nanti kita sedang berada saat nazak ataupun sudah roh kita berada di halqom, itu sudah tertutup pintu tobat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Dan bisa untuk tambahkan lagi 1 macam, tadi juga 4M, bisa ditambah dengan yang kelima 5M, yaitu apa? Mu'aqabah. Nah, mu'aqabah ini cara bahasa kita tuh apa ya? Pemberian sanksi terhadap diri. Pemberian sanksi terhadap diri. Jadi kita hitung amal-amal kita. Oh, aku nih banyak ketinggalan amal ibadah orang ketujuh ke masjid salat berjamaah. Aku kulir jarang. Berarti ada banyak pahalanya. Sedangkan berjamaah itu kan pahalanya ganal. Berapa? Sampai 27 kali lipat. Jadi kalau kita sembahyang subuh, ya, karena subuh nih panamina tangalih sedikit jantan. Macam-macam masalahnya itulah ya. Dingin lah, macam-macam, mata masih hendak berduri. Jadi kadang-kadang maghrib 3 sab, isya banyak juga, subuh sasab aja. Malah kadang-kadang ulun ada menemukan suatu jamaah membangun langgar, begitu membangun selesai 3 sab, kada selesai tahun, tertinggal berduaannya lagi imam. Jadi ujar si jamaah, ujar si imam, kami ujar
subuh tadi 11 jar. Jar banyak kan 11. Binangan 11 itu 11 orang 11 nah. Karena salat berjamaah itu Bapak dan Ibu, ini banyak yang kada tahu. Salat berjamaah itu bila berduaan betatai. Makmum di sebelah kanan imam. Kalau ada yang baru datang di belakang imam, nang tatai imam berundur. Ini banyak nang sembahyang berjamaah berduaan berundur. Kalau mazhab Imam Syafi'i, ujar beliau, kalau hendak berundur dia juga pada imam, kada bersama imam itu, tatai imam itu sekitar setalapak. Itu mazhab Syafi'i. Nah, jadi kita kalau melihat di Makkah itu, mereka kalau salat itu kalau berduaan, ya, berjamaah berduaan itu betatai. Kalau hanya datang seikum, belum mengawani di belakang iman, nyanyi berundur. Jangan kada sini unduran. Ngarang kada tahu bang juga itu leh. Jadi sama pada kada tahu. Ada datang tamu ke rumah. Sampai waktu sembahyang, ujar silang tuan rumah ikan jadi imam. Ujar si tamu, tuan rumahnya terbagus jadi imam tak abdal. Ujar tuan rumah, mau aku jadi imam, jangan macam-macam. Sembahyang anak, perhar sembahyang, listrik, nah aja, kenapa aja saya listrik? Ya, kok tadi imam tadi jangan macam-macam dulu kok. Sama pada kada tahu aja juga. Genangan sembahyang, ya itulah mengaran sembahyang kada berilmu. Waktu banyak, umur sudah sampai 60 tahun, kada ada pernah mendengar orang berbacaan, kada ada hendak mendengar orang ceramah-ceramah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yaitu menjadi menambah ilmu dan pengetahuan kita serta meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ulun sampaikan ini mungkin kada pati begitu puas karena ini aja yang dapat ulun sampaikan berdasarkan ilmu yang ada pada ulun, berdasarkan juga ulun membaca dalam kitab-kitab. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita selalu dalam bimbingannya. Dan kalau kita ada mempunyai kesalahan, mudah-mudahan dengan amal-amal kebajikan kita dihapuskan oleh Allah SWT. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Karena segala sesuatu kebaikan itu akan menghapuskan segala dosa-dosa. Marilah kita akhiri tausiah kita ini dengan doa termajelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.